supaya hal-hal yang tidak baik tidak dilakukan. Upayanya kita dari Pemkot apa Pak untuk menindaklanjuti itu Pak? Karena banyak terlibat anak-anak kan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, pengendara motor meninggal kecelakaan di Natar, supir truk kabur. Seorang pengendara motor bernama Rama Irfanda, 23 tahun, tewas kecelakaan. Kejadian ini terjadi di Jalan Raya Natar, Desa Sindang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu 18 Juni 2023 sekira pukul 11 siang. Remaja asal Kelurahan Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah itu meninggal di lokasi kejadian. Sepupu korban Rama, Fitri Dehelena, mengatakan Rama membonceng Dava dengan menggunakan motor Genio putih berplat BE2092GH. Rama dan Dava ini sebelumnya bersama dengan teman-temannya yang lain dari Kalianda hendak pulang ke Gunung Batin Ilir. Rama meninggal dunia di tempat kejadian setelah terlindas mobil truk. Korban langsung dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Alumni SMA Negeri 1 Terusan Nunyai, Lampung Tengah ini akan langsung dimakamkan. Ia mengatakan Dava menceritakan kepadanya bahwa Rama ini tak terlalu mengebut saat melintas di Sawitan Natar. Sopir truk dari arah yang sama menuju ke arah berhenti dan kemudian melindas korban dan supir truk tersebut kabur. Berita selanjutnya, Tugu Pancasila dan Lambang Lampung Selatan di Kalianda dipertanyakan. Tugu Lambang Lampung Selatan dan Tugu Pancasila yang berada di simpang masuk ke kantor Pemkab Lampung Selatan saat Desa Kalianda, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan ini menjadi polemik. Ketua Granat Lampung Selatan yang juga tokoh adat setempat, Raswan Effendi, mempertanyakan dari mana anggaran pembangunannya. Ketua Dewan Anak Adat Lampung, Andi Aziz, mengomentari kekeliruan pada lambang daerah Ragom Mufakat itu. Gimana, Pak? Saya belum bisa memastikan sumber anggarannya dari mana. Yang pasti saya pernah bertanya kepada sumber yang bisa saya pastikan kebenarannya bahwa dana ini bukan bersumber dari dana APBD. Dalam hal ini usulan dari Dinas Pariwisata. Saya pastikan sumber informasi saya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu tidak bersumber dari Dinas Pariwisata, pertanyaannya bersumber dari mana? Artinya sampai saat ini tidak jelas? Tidak jelas. Kalaupun itu benar menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung Selatan, sekali lagi dana itu harus dipertanggungjawabkan. Terkait tugu Pak, lambang tersebut, itu salahnya seperti apa, terbalik dan bisa disebutkan Pak makna-makna yang seharusnya ada di simbol tersebut? Kalau kita merujuk kepada peraturan daerah itu ada beberapa hal kesalahan-kesalahannya terkait dengan letak posisi gambar. Ada padi dan kapas yang letaknya terbalik. Kemudian ada gambar gunung, ada gambar keris, ada juga terkait dengan warna-warna. Itu tidak boleh asal-asalan karena semua itu punya makna. Contoh, padi dan kapas itu kan menyimbolkan kemakmuran. Bahwa ada kemakmuran dari segi sandang, ada kemakmuran dari segi pangan, ada gunung yang bawah Kabupaten Lampung Selatan berada di bawah kaki pegunungan yang makmur, tanah yang subur. Nah, itu punya makna filosofi. Arinal meminta tambang pasir ilegal di Lampung berhenti beroperasi. Gubernur Lampung Arinal Junaidi meminta aktivitas penambangan pasir ilegal di wilayah Lampung untuk berhenti beroperasi. Arinal menilai jika tetap beroperasi, tambang pasir ilegal ini akan berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu potensi perikanan. Hal ini juga diungkapkan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi seusai memberikan sambutan dalam rapat koordinasi wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Koordinator Wilayah atau Korwil Lampung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur.
Arinal menegaskan kepada seluruh bupati di Lampung untuk tidak membiarkan tambang pasir ilegal tetap beroperasi. Ia juga meminta para kepala daerah untuk lebih konsentrasi pada tugasnya. Jangan sampai potensi daerah tidak berkembang karena informasi yang tidak sampai. Arinal menyebutkan Lampung Timur yang merupakan salah satu wilayah penghasil pasir. Ia menilai jika tetap dibiarkan tambang pasir akan merusak lingkungan. Melihat potensi tersebut, Arinal akan menghadirkan industri kaca. Selain tambang pasir, pihaknya juga menyebutkan akan segera melakukan pengelolaan terhadap pelabuhan-pelabuhan khususnya di Kabupaten Lampung Timur. Terkait tambang pasir tuh Pak, bagaimana itu Pak? Jadi begini, para bupati ini dengan tugasnya, dengan spesifik wilayahnya, maka tugas saya ingin supaya para bupati lebih concern, lebih efisien, lebih produktif, lebih fokus, sampai potensi daerah ini tidak berkembang, tidak bermanfaat karena informasi atau kepentingan-kepentingan. Seperti kalau kita sebagai di Lampung Timur, kebetulan saya berkunjung, kalau kita sebagai penghasil pasir, apa tidak kita datangkan industrinya. Jadi jangan dijual yang pada akhirnya mengganggu lingkungan, potensi perikanan. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan hadirkan industri kaca yang memang dibutuhkan setiap hari oleh manusia, oleh saudara-saudara kita yang membangun, termasuk kaca mobil untuk kita membangun. Kemudian fungsi-fungsi pelabuhan. Berita selanjutnya datang dari Islamic Center Lampung Tengah yang mangkrak. DPRD tak tahu kapan akan dilanjutkan. DPRD Lampung Tengah tak tahu kapan pembangunan Islamic Center ini akan dilanjutkan. Pembangunan yang digadang menjadi ikon Lampung Tengah sejak 2017 itu mangkrak setelah menelan APBD 2022 sebesar 15,6 miliar. Fakta di lapangan menunjukkan pembangunan Islamic Center Lampung Tengah ini jauh dari kata selesai. Bahkan kondisinya sudah mangkrak. Anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Makadam mengaku tidak tahu total anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan Islamic Center Lampung Tengah. Bahkan ia tak bisa memperkirakan kapan Islamic Center ini akan dilanjutkan. Makadam mengatakan Islamic Center sudah menjadi rencana pembangunan jangka menengah sejak lama. Makadam tak tahu apakah anggaran yang sudah terrealisasikan senilai 15,6 miliar ini sudah sesuai spesifikasi atau belum. Namun ia mengatakan pembangunan saat ini terhenti karena dampak PMK 212. Makadam juga tak mengetahui berapa jumlah total anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan Islamic Center sejak 2017 sampai sekarang. Ia baru akan mempertanyakan lebih detail soal anggaran saat menggelar hearing laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2022. Belum ada 50% yang membangun secara fisik. Iya. Sementara dari dinas terkait menyampaikan bahwa itu tidak ada lagi anggaran, itu gimana? Terkait masalah tindak lanjut pembangunan Islamic Center, ini kan sudah dari jauh hari merupakan RPJMD kita, program kita dalam jangka menengah yang kita tuangkan dalam RPJMD, kemudian dituangkan dalam program-program kerja pemerintah yang dituangkan dalam setiap APBD. Nah, kita mengetahui terkait masalah PMK 212, gitu. Bagaimana PMK 212 banyak memangkas anggaran-anggaran kita, terutama di 3 dinas PU. Gitu. Salah satunya diperuntukkan untuk pendidikan kesehatan. Mungkin Bang untuk nilai anggaran Bang sampai seperti itu Bang, berapa Bang total yang sudah dikeluarkan? Kita untuk sejauh ini belum ngetahuin. Yang jelas nanti kan kita akan pertanyakan di dalam LPPA ini terkait masalah penggunaan anggaran tahun 2022 ini nanti kita. Berarti belum ada gambaran untuk dilanjutkan lagi itu? Yang jelas sampai nanti dana kita secara DAU kemudian secara PAD kita stabil lah ya, keadaan memang tidak mau yang keuangan kita sehat gitu,
ya pasti akan kita tindak lanjuti karena ini ikon Kabupaten Lampung Tengah. Terkait APBD yang udah dikeluarkan senilai 15,6 miliar dan hasilnya seperti itu, kira-kira itu menyia-nyiakan anggaran nggak Bang? Saya pikir tidak menyia-nyiakan anggaran gitu lah. Karena kan yang namanya pembangunan Islamic Center kan butuh banyak anggaran, tapi kan memang bertahap gitu. Dari tahapan-tahapan inilah yang tadi yang masuk dalam perencanaan kita di tahun 2023 melalui PMK 212 yang terbitnya setelah keputusan dari Perda kita tanggal 30 November, sedangkan PMK keluar di Desember, mau tidak mau secara otomatis itu kan dipangkas semua. Bahkan di PU itu sendiri dari anggaran kurang lebih 100 sekian gitu, kita cuma sampai di angka anggaran 25 miliar. Itu pun plus dana. Berita selanjutnya, Wahdi akan tindak tegas prostitusi online di Lab Metro Lampung. Wali Kota Metro, Wahdi akan menindak tegas para pelaku praktik prostitusi online di Bumi Saiwawai. Wahdi mengaku sudah menugaskan organisasi perangkat daerah terkait untuk meninjau terkait praktik prostitusi online di wilayah kota setempat. Ia mengaku bingung sejak kapan prostitusi online mulai marak terjadi di Metro. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik prostitusi online. Maraknya praktik prostitusi online di Kota Metro Lampung ini membuat anggota DPRD setempat angkat bicara. Ketua Komisi 2 DPRD Metro Fahmi Anwar mengatakan seharusnya pemerintah Kota Metro berperan penting dalam membasmi praktik prostitusi melalui aplikasi online di kota pendidikan tersebut. Belum lagi lanjutnya, apabila praktik prostitusi online tersebut telah menjaring anak-anak di bawah umur. Ia pun menyayangkan lantaran hal ini bertentangan dengan target Kota Metro yang mana berupaya menjadi kota layak anak atau KLA. Upayanya kita dari Pemkot apa Pak untuk menindaklanjuti itu Pak? Karena banyak terlibat anak-anak dan kita memang menuju kota layak anak saat ini Pak. Ya tidak boleh ada. Ya tegas-tegas saja, nggak boleh ada. Seperti apakah ada imbauan untuk orang tua atau dari guru dan juga lingkungan sekolah gitu Pak? Pokoknya tidak boleh ada, udah gitu aja. Dimulai dari apa? Ya dari lingkungan keluarga. Berita selanjutnya datang dari Daihatsu New Terios, resmi mengaspal di Lampung. Harga mulai dari 249 juta. Daihatsu New Terios telah resmi mengaspal di Lampung. Astra Daihatsu meluncurkan New Terios di Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung pada Senin 19 Juni 2023. Kepala Cabang Astra Daihatsu Soekarno-Hatta, Harizal mengatakan, Astra Daihatsu juga mengadakan pameran New Terios di depan tenan Adidas MBK. Pameran New Terios akan berlangsung hingga 2 Juli 2023. Selama pameran berlangsung, sahabat Daihatsu bisa melihat dari dekat New Terios. Selain itu, sahabat Daihatsu juga bisa membeli New Terios selama pameran. Dan tak hanya itu, pelanggan juga bisa melakukan test drive New Terios di area Astra Daihatsu. Bagi sahabat Daihatsu yang melakukan pembelian di New Terios selama pameran ini, Astra Daihatsu menyediakan promo DP minimal 15% dan tenor hingga 5 tahun. Kepala Cabang Astra Daihatsu Lampung, Ahmad Yani dan Cabang Lampung Timur, Gus Yandri mengatakan, harga OTR Lampung New Terios ini dibanderol dengan Rp249.650.000 hingga Rp316.550.000. New Terios tersedia dalam varian X, R, dan R Custom. Selain itu, New Terios juga tersedia dalam varian aksesoris ADS yang dapat dipilih customer. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.